Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat juga belajar daring di rumahnya. Nah, hari ini kita kembali pada mata pelajaran IPA. Setelah minggu lalu telah Ibu sampaikan pengenalan materi apa saja yang akan kita pelajari selama di semester ganjil ini. Nah, untuk minggu ini kita akan mulai masuk pada bab 1, yaitu materi tentang penyelidikan IPA. Ya, jadi pada bab ini kamu akan mempelajari apa saja sih yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Banyak sekali langkah-langkah yang harus kalian pahami, yang kalian lakukan untuk mulai melakukan pengamatan. Nah, satu persatu poinnya akan Ibu jelaskan ya. Nah, yang pertama itu adalah penyelidikan ilmiah IPA. Itu melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, itulah 3 poin yang harus kalian pahami jika ingin melakukan suatu pengamatan yang disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Lalu di sini ada pengamatan. Pengamatan dalam penyelidikan ilmiah IPA menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi pengamatan itu dilakukan menggunakan panca indera ya, sehingga mendapatkan hasil yang relevan. Juga menggunakan alat ukur. Misalnya ingin mengukur berat badan, berarti menggunakan timbangan. Ingin mengukur tinggi badan, misalnya bisa menggunakan meteran gitu ya. Jadi alat ukur yang digunakan pun harus sesuai dengan apa yang akan diamati, objek yang akan diamati, seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi artinya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk membuat pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi nanti ketika kalian melakukan suatu pengamatan, misalnya mengukur tinggi badan, rambut, warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, nah nanti setelah itu pasti akan muncul berbagai macam pertanyaan. Setelah kalian mengukur, tinggi badannya 50, kira-kira tinggi badannya berapa ya? Nah, itu pasti akan muncul berbagai macam pertanyaan. Nah, disitulah dibuat inferensi atau pola-pola hubungan antara aspek yang dapat diamati dan perkiraannya seperti apa. Selanjutnya, yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan pengamatan pada suatu objek, lalu kalian membuat inferensi, nah hasil dari pengamatan kalian itu bisa dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Misalnya untuk lisan itu berarti presentasi langsung gitu. Atau misalnya jika dalam bentuk tulisan kalian bisa menuangkan hasil pengamatan itu dalam bentuk laporan terstruktur atau dalam bentuk tes deskripsi. Seperti itu ya, bisa juga disajikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk bagan, peta konsep, atau dengan menggunakan gambar. Lalu selanjutnya, objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Untuk dipelajari pola-pola keteraturan, objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, yang itu bentuknya sangat kecil ya. Dan juga dapat juga berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, dan seisi alam semesta ini. Jadi semua benda yang ada di muka bumi ini, baik itu benda hidup, makhluk hidup, ataupun benda mati, dapat kalian amati dari yang mulai terkecil seperti bakteri, virus, atau partikel-partikel penyusun atom, sampai lautan. Kalian juga bisa mengamati lautan luasnya berapa, garis teritorialnya bagaimana, kedalamannya berapa, di dalamnya hidup apa saja. Nah, itu juga termasuk ke dalam pengamatan IPA. Dan selanjutnya ada kegunaan mempelajari IPA. Apa sih gunanya kita untuk mempelajari IPA?
Nah, mempelajari IPA itu memiliki kegunaan untuk memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, berpikir kritis, serta logis, seperti itu ya. Jadi karena kan IPA itu menyangkut pembelajaran di alam semesta di sekitar kita gitu. Jadi makanya harus adalah melakukan pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini penugasan. Jadi setelah kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian mengerjakan tugas berikut. Ya, jadi tugas untuk kali ini bisa kalian kerjakan di kertas lembar atau kertas folio bergaris. Jangan lupa untuk diberi nama lengkap, kelas, dan mata pelajaran ya. Nah, tugas kali ini adalah kalian harus melakukan pengamatan pada suatu objek. Ya, ayo mari kita sama-sama belajar melakukan pengamatan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah lakukan pengamatan terhadap suatu objek di sekitarmu seperti ibu, ayah, kakak, atau adik di rumah. Pilih salah satu. Jadi di rumah kalian sedang ada siapa? Ada ibu kah, atau ayah, atau kakak, atau adik. Nah, jadikan salah satu dari mereka sebagai objek pengamatanmu. Lalu langkah yang kedua, amati sebanyak mungkin ciri-ciri objek yang dapat diamati. Misalnya tinggi badan, berat badan, bentuk hidung, bentuk mata, dan lain sebagainya. Jadi nanti misalnya kalian mau mengamati ibu kalian. Nah, kalian lihat nih, ibu kalian tuh kalian amati. Oh, ibu saya rambutnya warnanya hitam, hidungnya mancung, matanya agak sipit, walau matanya berwarna coklat, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian amati apa yang bisa kalian lihat. Seperti itu ya, seperti pemahaman atau penjabaran tentang pengamatan tadi, yaitu pengamatan itu menggunakan panca indera. Jadi kalian gunakan panca indera kalian untuk mengamati objek yang kalian pilih. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, lakukan pengamatan berdasarkan hal yang diamati. Ya, jadi karena pengamatan itu menggunakan panca indera, jadi kalian harus menuliskan benar-benar apa yang kalian lihat. Nah, contohnya baik hati, murah senyum, ramah, itu tidak termasuk ke dalam suatu pengamatan objek. Kenapa? Karena itu merupakan hal yang relatif, gitu, hal yang tidak dapat diamati oleh panca indera, gitu. Kalau misalnya baik itu kan setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda, gitu. Misalnya seperti ada yang menilai ibu baik, ada yang menilai ibu tidak baik. Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk menilai bola mata, semua orang pasti sama melihatnya. Oh, Bu matanya agak sipit. Oh iya ya, matanya agak sipit. Nah, itu adalah satu pemahaman yang sama, persepsi yang sama gitu, karena sama-sama diamati oleh panca indera. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan salah menafsirkan. Lalu yang terakhir adalah tuliskan hasil pengamatan yang kamu lakukan dalam bentuk tes deskripsi atau dalam bentuk cerita. Minimal 2 paragraf. Seperti itu. Jadi nanti kalian buat dulu nih draftnya. Misalnya nama ibu saya, Ibu Anggun, tinggi badannya 156, berat badannya 48 kilo. Nah, nanti apalagi bentuk matanya seperti apa, bentuk rambutnya keriting atau lurus, warnanya apa. Nah, nanti setelah kalian punya draftnya, baru kalian tuangkan itu dalam bentuk tes deskripsi atau diceritakan sebanyak 2 paragraf gitu. Seperti itu ya. Nah, semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan di materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Nanti mudah-mudahan Ibu bisa langsung jawab. Nah, kalau misalkan pun tidak, kalian bisa langsung WhatsApp Ibu untuk menanyakan kejelasan tugasnya atau materinya jika kalian masih kurang paham. Seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas, silakan kalian buka buku digital atau e-book yang sudah dibagikan minggu lalu. Silakan dibuka halaman 3 sampai halaman 6. Bisa kalian baca-baca, bisa kalian pelajari lagi. Nah ya, setelah itu kalian kerjakan tugasnya dengan baik, dengan teliti. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.